Nah, sekarang kita lanjut bagian yang B. Nah, yang B itu kita akan membahas tentang hukum Ohm. Nah, karena kita udah memahami besaran fisikanya, sekarang kita akan membahas tentang hukum Ohm lagi ya. Nah, sebelum kita bahas hukum Ohm, kita bahas satu-satu dulu besaran-besaran yang mempengaruhi pada listrik arus searah ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya sebelum kita bahas hukum Ohm-nya secara mendalam, kita pertama akan membahas terlebih dahulu tentang kuat arus. Oke, kuat arus. Nah, sebelumnya kita udah bahas juga ya. Nah, kuat arus itu ini lambangnya kan I. Jadi, kuat arus ini dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke. Nah, jadi dia mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Sehingga kalau misalnya kita lihat dia arah arah dari potensialnya itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, sedangkan dia berlawanan arah dengan arah gerak elektron. Jadi jika dia berlawanan dengan arah gerak elektron ya. Nah, berlawanan dengan arah gerak elektron. Berarti otomatis kalau kita definisikan kemana arah gerak elektron, berarti dari ini ya, potensial rendah ke potensial tinggi. Kebalikannya ya. Berarti dari potensial rendah ke potensial tinggi. Oke, kalau kita gambar di rangkaian rangkaian arus listrik itu, ini hambatan, kemudian ini lambang tegangan. Nah, jadi arah arus itu dari potensial tinggi yang positif ke potensial rendah. Sedangkan kalau elektron itu dari yang potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi berlawanan. Oke. Nah, sekarang kita lihat besaran rumusnya ya. Selain definisi yang ini, kuat arus ini juga didefinisikan sebagai ini. Tambah di sini aja ya. Nah, elektron, berarti kan ada elektron kan? Nah, elektron yang mengalir setiap waktu. Nah, jadi selain itu, definisi dari kuat arus adalah di mana elektron yang mengalir pada setiap waktu pada suatu kawat gitu ya, kawat yang dialiri arus listrik. Oke, nah kita lihat sekarang rumus fisikanya. Nah, jadi untuk kuat arus listrik tadi itu kan lambangnya I. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini lanjutan slide tadi ya. Nah, jadi dari definisi kuat arus tadi bisa kita simpulkan rumus dari kuat arus I sama dengan Q per T, elektron yang mengalir di setiap waktu. Nah, kalau misalnya Q ini bisa lagi kita jabarkan menjadi N banyaknya elektron dikali dengan elektronnya ya. Nah, jumlah elektron. Dimana kalau kita lihat di sini I itu adalah kuat arus, lambangnya A. Sedangkan Q itu adalah muatan, itu lambangnya adalah C, kulom ya. T itu adalah waktu, satuannya sekon. Sedangkan N itu adalah banyak elektron, dan Q adalah elektron ya, nilai muatan elektron. Nah, muatan elektron itu nilainya biasanya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Oke. Nah, itulah rumus dari kuat arus. Jadi adik-adik harus pahami ya, kuat arus itu adalah muatan yang mengalir setiap waktu. Nah, kalau misalnya kita lihat contohnya, misalnya diketahui ini yang mudah aja ya, kita lihat contohnya. Nah, kita buat di sini contoh, kayak pena biru aja ya.
Contoh, nah misalnya diketahui Q nilainya adalah misalnya 10 Coulomb, ini misalnya ya. Terus T-nya itu misalnya 2 detik, nah 2 sekon. Berarti yang ditanya itu nilai I. Nah, berarti kalau kita jawab di sini, untuk mencari I, berarti apa? Q per T, yaitu 10 dibagi dengan 2, yaitu berapa? 5 ampere. Jadi arus yang mengalir itu adalah 5 ampere. Jadi untuk yang kakak kotakin warna hijau, itu adalah rumus yang harus adik-adik pahami. Karena ini adalah kunci untuk menjawab persoalan nanti di buku apapun jenisnya ya. Ya, jadi yang kotak hijau ini berarti ini penting, oke? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan, oke? Nah, kita lanjut bagian yang kedua, karena bagian pertama tadi kuat arus sudah, berarti bagian yang kedua yaitu tentang hambatan, ya. Hambatan atau bisa juga disebut dengan resistansi, ya, resistansi. Nah, lambangnya adalah R ya. Satuannya apa tadi? Ohm. Oke. Nah, di sini untuk hambatan sendiri kita bisa melihat hambatan itu dia berpengaruh terhadap kuat arus yang mengalir. Jadi karena misalnya kalau kuat arusnya kecil berarti hambatannya besar gitu ya. Bayangkan aja kayak hambatan ya. Hambatan itu kan berarti memperkecil aliran arus gitu. Nah, untuk hambatan sendiri itu bisa kita rumuskan dengan R sama dengan Rho kali L per A. Nah, ini ya. Oh ya, kalau yang kotak hijau itu berarti ini rumus yang penting ya. Nah, di mana R itu adalah resistansi. Nah, satuannya ohm atau hambatan juga boleh ya. Nah, ini yang bentuk rho ini adalah resistivitas. Nah, resistivitas bahannya ya, satuannya adalah ohmmeter. Kemudian L adalah panjang penghantar. Satuannya meter. Kemudian A adalah luas penampang. Satuannya adalah meter pangkat 2. Nah, selain itu, resistivitas ini juga dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, jadi resistivitas ini juga dipengaruhi oleh suhu. Ingat lagi pelajaran kita waktu kelas berapa itu ya? Kelas 11 ya, tentang suhu dan kalor, tentang pemuaian. Jadi karena bahannya ini berbentuk logam, jadi tentu logam itu memuai kan. Nah, jadi dia juga dipengaruhi oleh suhu. Oke. Nah, jadi nanti ada pengaruhnya, berarti kita bisa mencari nilai hambatan itu juga dengan rumus R sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T itu apa? Perubahan suhu, ya. Nah, jadi R itu, atau bisa juga gini, kalau rumus yang ini, atau nggak apa-apa deh, ini aja. R sama dengan R0, 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T ya. Jadi, R itu adalah resistansi akhir ya. Nah, maksudnya tuh pemuaiannya ya, yang sudah memuai. Kalau misalnya suhunya tinggi kan dia makin panjang gitu. Nah, kalau R0 ini resistansi awal. Oke, satuannya juga ohm. Kemudian kalau alfa itu adalah koefisien muai ya, atau koefisien suhu bisa juga per derajat Celcius. Kemudian delta T perubahan suhu. Oke. Jadi intinya besaran fisika yang mempengaruhi resistansi atau hambatan itu adalah yang pertama resistivitas, panjang penghantar, luas penampang, dan masuk suhu. Oke? Nah, sampai di situ paham ya adik-adik? Nah, kalau jika paham, maka kita akan melihat bagaimana misalnya kalau dia perbandingan di slide selanjutnya ya.
Nah, untuk hambatan yang tadi itu, kan kita udah tahu ya hambatan itu atau resistansi, hambatan. Nah, dia kan tadi rumusnya R sama dengan Rho kali L per A. Nah, ini kan kalau misalnya soalnya kayak gini kan gampang ya, kalau misalnya soalnya perbandingan. Nah, ini yang agak itu ya, agak berpikir lebih ekstra gitu. Nah, kalau perbandingan, itu yang jelas adik-adik harus baca soalnya. Nah, eh, namanya aja perbandingan, berarti kita membandingkan dua keadaan ya, keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dari rumus dasar ini, bisa kita buat di sini perbandingannya adalah R1 per R2 sama dengan Rho L1, saya ini Rho 1 ya, per A1 ya, per lagi, berarti ini milik si R2 yang di bawah lagi. Nah, biar jelas ini kita samain pernya ya, panjangan. Berarti ini R2, berarti di sini Rho 2 kali L2 per A2. Nah, kalau kita jabarkan, kalau misalnya kita jabarkan lagi, ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? R1 per R2 sama dengan Rho 1 kali L1 per A1 dikali, ini kan dibalik jadinya. Jadi A2-nya di atas per ini, apa namanya, Rho 2 kali L2. Nah, gitu ya. Nah, kalau A itu kan dia luas penampang. Luas penampangnya itu bentuknya itu adalah luas penampang lingkaran ya. Lingkaran berarti luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu bisa kita rumuskan pi R kuadrat atau bisa juga pi D kuadrat per 4. Nah, kalau kita lihat di sini, ini perbandingan umum ya, perbandingan umum. Kalau misalnya dia ada jari-jari, berarti R1 per R2 sama dengan Rho 1 L1 per, kita ganti nih, ini kan pi sama pi-nya nanti bisa dicoret, ini tinggal R kuadrat dikali, ini R1 ya, R2 kuadrat per Rho 2 L2. Nah, ini. Oke, kalau dia dalam soalnya itu ini jari-jari, atau kita ganti aja lambangnya ya, mirip dengan lambang hambatan ya. Ini R aja, ini R kecil ya, jari-jari. Ini R, oke, ini jari-jari ya. Nah, kalau misalnya dia dengan diameter sama aja, berarti R1 per R2 sama dengan Rho 1 L1 per D1 kuadrat kali D2 kuadrat per Rho 2 kali L2. Nah, gini. Oke, jadi ini hubungannya dengan jari-jari. Kalau ini hubungan dengan diameter ya. Nah, dengan diameter. Oke, paham ya? Nah, kalau misalnya sudah paham, kita lanjut bagian hukum Ohm. Nah, bagian intinya ya.